Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat beristiqamah dalam satu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta ikut bila-bila yaumil qiyamah. Yang belum muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para habaib dan syarifah dimanapun mereka berada. Kemudian yang belum muliakan para pecinta pengajian Masjid Al-Qadar yang insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menyambung daripada pengajian kita di minggu yang telah lalu, yakni mengenai daripada wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali, yang mana kata beliau syam'atun min ummati fil jannah. Ada 7 golongan, yang mana 7 golongan ini adalah daripada umatku yang nantinya masuk ke dalam surga. Yang pertama kemarin yaitu sabun taibun, pemuda yang bertaubat. Kemudian yang kedua waman tasaddaqa sirran, seseorang yang bersedekah dengan secara sir, secara rahasia. Yang ketiga waman yu'addi salat duha, yakni seseorang yang senantiasa menunaikan mengerjakan sembahyang duha. Kemudian yang keempat waman kana lihabu malihi ahwan alaihi min fawati salatin wahidin ma'al imami. Jadi yang keempat adalah termasuk daripada 7 golongan daripada umatku yang masuk ke dalam surga adalah seseorang yang mana ia lebih rela kehilangan harta bendanya daripada ia keluputan atau tertinggal beserta mengerjakan sembahyang berjamaah. Nah, ini termasuk adalah daripada 7 golongan jarak umat itu. Ada kita ini kata kita pun tertinggal sembahyang daripada hilang harta. Jangan pernah kebanyakan kita, janganlah. Ada kira-kira apa ya? Kebanyakannya lah. Kalau ia nyata nang kira tadi bab masjidnya, janganlah. Ini kalau kita hitungi ibaratnya 2 baris sedikit bisa kira-kira kira nih bisa kan sampai kira ya lah dalam 5 waktu awal dihitungi kurangnya nih. Sebab pernah terjadi dengan sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab ini pada suatu ketika sedang asik di kebun kurma Sidin. Bayang asyikan Sidin di kebun kurma Sidin tadi memasuki waktu asar. Sehingga dalam keasikan Sidin ini tadi terlena terbuai dengan keadaan kebun di buah kurma, minum rindang, minum buah, nyaman, masak segala macam. Keasikan. Bayang keasikannya tadi akhirnya tak lalai karena mendengar lagi suara orang ajan.
Orang bari kan aja kada kayak kita nih publik. Aneh. Artinya tuh saya nyaring-nyaring suara aja naikkan ke semenara, iya sudah. Orang bari ada kayak kita ini, kalau ini nyaman benar. Cuma orangnya benar lagi kan ibu-ibu aja orang dah. Biar nang ndak rapid ibaratnya suara aja lah. Ada ya herannya biasa aja nih. Ada orang bari itu mencari benar suaranya nih. Bila terdengar suara aja capat apa aja ditinggalkan. Makanya orang kisah orang di Arab tuh kan orang yang pernah naik haji atau umrah ketika mendengar suara ajan nih toko ini langsung ditinggalkan. Kalau kayak kita nih mumpung banyak orang di wilayah ini terus orang ada tidak pas orang tinggalkan orang. Dan alhamdulillah ketika ditinggalkan ini kadang-kadang menghilangkan orang. Kalau kita coba tinggalkan. Nah ini sebenarnya ya lah, karena tinggalkan toko aja lah. Kata benar ya orang langsung kita murah. Bahkan ibaratnya kalau kita jaga makin naik kesempatan. Dan kita terbanyak terkadang itu mumpung rame ada orang. Nah mumpung maka terkadang tuh ketika kita berusaha, kita berdagang segala macam, dikala orang menangkan aja, di situ banyak orang berdatangan terkadang berbelanja segala macam, sehingga melalaikan kita. Lalu dalam hati kita nih, kena gitu mengerjakan sembahyang untuk awal, kena aja. Nah dikenakannya. Padahal ini aturannya merugikan. Ini panggilan daripada Allah Ta'ala lebih utama daripada segala-galanya. Cuma terkadang kita tadi seakan-akan terpenting daripada urusan dunia. Nah itu kau aja dikenakan. Nah kau aja digawi apabila kan. Yang penting masih dapat waktunya. Artinya ada dua waktu. Nah itu kita nih rajin mau ulur-ulurakan. Dan istilahnya kita mangga-manggakan. Berbeda dengan sahabatnya Rasulullah. Ketika Sayyidina Sayyidina Umar bin Khattab ini tadi terlena asik oleh lantaran kebun kurma yang banyak tadi. Soalnya biasa di hati orang habis surah sudah tuntung sembahyang. Datang pulang sini ke masjid asal putihnya dilihat, kadang pulang sudah juga orang sembahyang. Mencari nih supaya kamu semua berjamaah ini mencari. Ada kita ini kan ada baca cari-cari boler semua tanya boler. Ada ya nah kita nih. Boler benar. Mencari benar nih. Sehingga saking mencari-carinya sini nih ada tempat dua. Nah tempat biasa kira-kira nih nang kawas sembahyang berjamaah dengan penyesalan yang luar biasa dari sini. Sehingga sini menyuruh orang-orang nang ketika itu berakhir selesai orang mengerjakan sembahyang. Maka saksikanlah oleh kalian semua, wahai para sahabat-sahabatku, nah hadir pada saat ini, nah saksikan bahwasanya kebun kurma yang mendatangi gara-gara kebun itu tadi Yesidin maulah aku Yesidin kada sempat sembahyang berjamaah dengan wanita, maka mulai saat ini juga aku sedekahkan kuberikan Yesidin kebun kurma tadi. Makanya kita dulu kan pada itu ya bu. Saking berharganya tadi, berharga. Kenapa jadi nilai sangat berharga sembahyang berjamaah ini? Sebab ya Rasulullah SAW man shalla salawati khamsa ma'a jama'ati falahu khamsatu asya'a. Barang siapa yang mengerjakan sembahyang dan 5 waktu, cuma sembahyangnya tadi digawinya beserta dengan orang berjamaah, maka orang tersebut nantinya mendapat 5 keistimewaan, 5 perkara berikan. Nah, makanya kita mau nih tadi nih jadi nomor tidak pernah tadi ini tadi khawatirnya apa yang 5 itu tadi. Al-awalu yang pertama ya Rasulullah la yusibu fakrun bid dunya. Yang pertama seseorang yang senantiasa mengerjakan semua berjamaah maka tidak akan menimpa dengan orang tersebut di dalam dunianya suatu kefakiran. Ada bakal fakir orang kok. Lihat deh kita lihat deh. Betapa banyak yang kita lihat orang yang berusaha subuh tulak. Mohon maaf ini bujur-bujur nyata ya Allah. Subuh ketika orang memandangkan ajan di situ ini tulak berangkat sehingga apa nang ada dilewatinya. Kalau ayo mendengar orang aja sembahyang subuh kan ada. Nya khawatir kalau dagangannya dari kada payu gelas macam makanya cepat-cepatnya. Padahal
nang demikian itu justru yang meninggalkan daripada kewajiban itu tadi, malah menjauhkan daripada rezekinya tadi. Artinya apa? Mendatangkan kefakiran yang dirinya tadi. Kalau itu umpamanya andai sekiranya habis dagangannya tadi, dengan habis dagangannya tadi memberi suatu keberkahan, kebaikan yang dirinya ada, justru menambah melupakan dengan Allah Ta'ala. Oleh kenapa? Sebab kewajiban dari tinggalannya. Maka daripada itu, ketika kita berusaha, kita harus ingat dengan waktu kita. Ada waktunya ketika kita mengajar dengan dunia, namun jangan kalian ingat kita menyiapkan bekal kita di akhirat. Sebab ini yang terpenting. Dan dunia ini sekedarnya aja, artinya apa? Untuk modal kita, persiapan yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya, yang sebanyak-banyaknya adalah tidak lain adalah bekal kita ketika kita nantinya menghadap dengan Allah Ta'ala. Ini sebetulnya kita terbalik. Nah, ini yang memuliakan kita. Yang kedua, ya Rasulullah ya Allah Ta'ala anhu ajabal qabri. Seseorang yang senantiasa mengawini dan sembahyang berjamaah, maka orang tersebut nantinya diangkat oleh Allah Ta'ala daripadanya. Ketika ia meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, maka Allah angkat seorang tersebut terhindar daripada azab kubur. Makanya ini wali memberi akan nih, oleh tahun nih nilainya daripada Rasulullah ini tadi luar biasa. Terhindar daripada azab kubur. Siapa yang kada hendak terhindar daripada azab kubur? Bab dikatakan bahwasanya adalah alam yang pertama ketika kita masuk ke dalam alam kubur, alam permulaan. Bila mana di alam permulaan ini seseorang mendapatkan suatu kebahagiaan, suatu ketenangan, suatu kenikmatan, maka alam yang berikutnya adalah memudahkan menyemani dengan dirinya. Tapi bila pertama ini aja sudah sakit, maka jangan diharap di alam-alam yang berikutnya akan mendapatkan suatu kenikmatan, justru bertambah dengan siksanya. Makanya kan paling kita katakan itu hukum ini, nah kubur ini tadi paling nyamanan kita, paling khawatirkan. Makanya sahabat Utsman bin Affan, jadi sahabat Utsman ini yang paling dia takutkan sendiri adalah masalah daripada perkara kubur dibanding dengan yang lain. Jadi bila masalah berpandir daripada masalah daripada kubur, itu menangis, takutan. Tapi bila masalah berpandir masalah neraka, surga, biasa itu menangis saja. Sehingga ditanyakan, wahai Utsman, apa gerangan menyebabkan engkau ketika mendengar daripada masalah perkara kubur lo menangis? Kenapa Jasidin? Aku Jasidin belum dengar masalah kubur itu. Kenapa? Sebab aku takut pada anda sekiranya aku diajak oleh Allah Ta'ala menderitanya luar biasa. Namun jika diajak di neraka itu kurang sebenarnya. Kenapa? Sebab banyak kurangnya. Ini kan terasa sama-sama aja kita. Tapi kalau di dalam kubur kita saluran aja. Ada mengawali kita hari sorangan dan hari kita sampai datangnya daripada hari kiamat. Kita kan gampangan pada hari kiamat. Dan kita bayangkan sehari ketika seseorang disiksa oleh Allah Ta'ala, itu bandingannya kira berapa tahun rasanya wujudnya oleh karena siksa. Tetapi bila mana seorang mendapatkan suatu kenikmatan, saat itu kan ada apa-apanya. Kita ini ibaratnya awal-awal begitu masuk bulan puasa pertama kali ini, urangnya kali biasa puasa. Begitu masuk bulan puasa kayak Pak, pertama siksa benar lah, guring terus baharianan guring aja, bayar guring melihat di mata pulang makanya jam segini guring pula. Siksa kebangnya ya nah, minum gadawa minum, makan gadawa makan, anak minum tidak berurang kalau macam kita kan biasa. Baru keluarkan mau bunyi guring pula. Begitu bangunnya tuh belum juhur marawasnya hari ini. Apa sebutannya hari ini? Oleh karena biasa, seakan-akan menyisa dengan dirinya ya lah. Orang yang biasa kan ada bapak sambil begawi gitu, sedikit enjoy aja, beramalan sedikit, malas sedikit, seakan-akan merasa saat itu sangat benar. Oleh jadi kenapa belum dia selesaiin amaliyah ini, belum tentu aku mendapatkan apa sekian juz sudah berbuka, ini udah merasa nikmat.
Bagi orang yang kadang merasa nikmat, ya merasa tersiksa tadi bang, luar biasa. Macam-macamnya, omelannya, keluhannya, dan andai kata seharian pun dia memberi, tetapnya merasa ada nyaman. Oleh karena apa tadi? Seakan-akan itu kan memberi suatu kenikmatan bagi dirinya, justru seakan-akan menyiksa dengan dirinya. Tapi bila itu sudah berbuka, lihat orang itu menjadi kita itu terangkat dari diri. Iyalah, siap secangkir tolong-tolong buat es batu di situ, mudahnya cendol kalau macam tuntung sini sama mana habis di sini saking tidak boleh dendamnya kan. Ini seakan-akan kayak apa aja ya, kalau bagi orang yang terbiasa minum sedikit aja gini saja cukup sudah. Karena beda maka ala kadarnya aja. Bagi orang demikian seakan-akan yang kayak kada bukan berapa membalas sehingga akhirnya kada membawa apa lagi sembahyang menggawi nang lain-lain kira lagi nampak kawihan dari sini tadi. Ini bang tadi. Jangan dia lah kawihan tadi bang. Tadi. Maka daripada itu berbeda. Kadang orang mendapat nikmatnya Allah berbeda dengan orang mendapat daripada ajabnya Allah. Nah ketiga, yukta kita bahu biyaminihi. Maka ujar Rasulullah SAW sebut nantinya, nang senantiasa mengerjakan sembahyang berjamaah, ia akan menerima kitab catatan daripada dirinya itu dengan tangan kanannya. Bila mana seorang menerima dengan catatan tangan kanannya, maka orang tersebut pasti sudah jelas mendapatkan suatu keselamatan. Makanya tercatat harus kita. Kalau JPK ada tertinggalnya ada rakib dan atid luar biasa sudah. Nih kiri kanan kita ini. Apa yang kita gawi, apa yang kita kata, apa yang kita ucap, apa yang kita langkah dan kita kerjakan, maka semuanya nantinya akan terlihat ketika Allah memberikan dengan catatan-catatan yang kita perbuat sewaktu kita hidup di dunia. Ada tanda tinggal. Nih ada. Nah seseorang tersebut akan melihat daripada hasil ujar dari kita atau yang berhidup catatan harian. Nah itu sudah tak. Kemudian yang berikutnya yamuru ala sirati qalbil khatibi. Dan ingatlah ya Rasulullah ketika ia senantiasa mengerjakan sembahyang berjamaah, nanti ia melewati jembatan silat nang sangat ditakutkan oleh orang lain, nang halusnya daripada halus nang kaya rambut, tajamnya daripada pedang, di bawahnya neraka yang bergejolak luar biasa. Namun orang yang senantiasa mengerjakan dengan sembahyang, ia melewati seperti kilat yang mercep sampai langsung masuk barang. Oh nyamannya, apalagi sudah tak. Makanya nih orang takutan meninggalkan daripada sembahyang berjamaah tadi ketimbang menggawin yang lain-lain. Nah kita sembahyang berjamaah tadi. Ada kawa kita andai sekiranya datang ke masjid tiap kalian dilanggar, ada kau dilanggar di rumah barang di rumah ada lawan anak bini kah atau bini dan anak atau salah aja asal jangan nang bini jadi imam anak jadi makmum ya lah kalau baik kita jalan lagi umanya aja jadi imam aja oleh nang umane ya nang bini ini tapasnya bacaannya, kau jangan lagi baju membaca aja. Jadi tak baguskan dia jadi imam, jadi tak balik caranya. Jadi kayak apapun, walaupun baju lagi tetap jadi imam. Kalau bisa jadi makmum, kalau bisa berbinian jadi imamnya, kalau bisa tetap di belakang. Walaupun kayak apapun, lelaki tetap wajib menjadi imam, walaupun ibaratnya ada pasnya bacaannya. Nah ini. Jadi jangan menjadikan alasan demikian. Jadi ya Allah ini nang sangat ditakutkan oleh orang lain. Bila mana kita hendak mendapatkan demikian, maka kita jangan melupakan dengan sembahyang berjamaah. Jadi sebab keadaan orang nantinya masing-masing. Ada seseorang dengan mudahnya ia berjalan, ada yang berlari, ada yang terbang, ada yang bertingkau, ada yang bakesot segala macam. Nah, yang paling harusnya apa? Seperti kilat menyambar. Ada dari ucap masuk sampai. Nah ini yang kita harapkan ya. Dan Rasulullah Allah. Yang terakhir, yudkhulullahu ta'ala al-jannata bi ghairi hisabin wa 'adzabin.
dan ia nantinya masuk ke dalam surganya Allah dengan tanpa dihisab, dengan tanpa adalah diajak oleh Allah Ta'ala. Nah nyaman ini, ada dihisab, ada dihitung lagi kita, langsung plong masuk los dalam proses-proses segala macam lagi. Makanya wajar Sayyidina Umar itu wani sini membariakan daripada kebun kurma sidin lantaran menerima ini tadi. Ini tadi oleh takutannya tadi. Ngomong kayak kita kan biasa aja, jadi enggak pikiran kita ini tadi bang keyakinan kita ini tak kurang sedikit berbeda dengan keyakinan daripada sahabatnya Rasulullah SAW dan yang lain-lain, tak kurang. Kemudian yang berikutnya, yang termasuk daripada 7 golongan daripada umatku nantinya ke dalam surga, ujar Rasulullah adalah wa man dama'at aynahu min khasyatillah, yaitu seseorang yang mengalirkan air matanya lantaran takut kepada Allah. Nah, orang bujur-bujur menangis itu bujur-bujur merasa takutan, bujur-bujur mengharap daripada pengampunan daripada Allah Ta'ala. Ada tangis buaya dari kita, bujur-bujur, dan jangan kita anggap bayi mata nang keluar lantaran kita bertobat kepada Allah Ta'ala itu dianggap pada nilai yang apa-apa. Ada, ini bernilai luar biasa, luar biasa nilainya. Pernah diceritakan nanti ketika di yaumil kiamah maka datang segerombolan daripada api yang luar biasa genangan. Maka api tersebut menyerang kepada umat-umatnya daripada Nabi kita Muhammad SAW. Salahnya datang nih api singgah dalam nih, maka gelombang berarti orangnya tadi, sehingga orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat berdoa, ya Allah dengan keberkahan apa yang kami perbuat ini jauhkan api tersebut menyerang dengan kami. Berdoa orang macam-macam, nampak bagus, saleh-saleh, taat yang memarahi, sehingga dia malaikat Jibril, ya Muhammad, tuh api singgadaran di mana tanya daripada umat ikan, kayak pahabarnya, menyesai, bukan, sebab dikejar oleh api singgadaran. Maka dalam keadaan huru hara dan takut luar biasa, lantaran kalau dijilat oleh api tadi, nang mengejar daripada diri mereka tadi, maka tiba-tiba datanglah malaikat Jibril alaihissalam membawa semangkuk daripada air. Bayang membawa banyak semangkuk tadi dijulungan dengan baginda Rasulullah, ya Muhammad, nih sudah makanlah banyak semangkuk ini lawan api dan jenazah. Ketika ingin datangnya seburakannya, ketika disuruh malaikat Jibril mendatangi api yang benar luar biasa tadi disidangkan oleh Rasulullah, tiba-tiba di Allah api yang benar langsung padam seketika aja langsung. Ayo dah saatnya luar biasa, semangkuk aja terlalu banyak. Namun ketika hal itu terjadi tadi lalu ditanyakan, ujar Rasulullah, ya Jibril, air apakah gerangan itu tadi wahai Jibril? Nang semangkuk tadi itu banyak apa gerang, sehingga begitu aku membuyakan langsung pajang, sedangkan nang lain berdua sebelum macam-macam pada mempannya makin bergenang apinya. Ini semangkuk aja, pajang dia kan. Maka dikatakan oleh Jibril, ya Rasulullah, itulah air daripada umat engkau. Dan ketika ia di dunia, ia mengalirkan air matanya, menangis bermunajat meminta ampun kepada Allah, sehingga diampuni atas dosa-dosanya dan mendapatkan keridaan daripada apa yang dikerjakannya, maka hal tersebut diterima oleh Allah Ta'ala. Itulah jasnya daripada air mata tangisan yang bujur-bujur orang tadi murni bertaubat karena mencari daripada ridha Allah. Maka dengan izinnya yang demikian tadi, Allah pun memadamkan daripada api yang hendak membakar tubuh daripada umat-umat yang luar biasa. Jadi kita nama-namanya sebenarnya nih
Namun kemudian kita menyesali daripada perbuatan kita kepada nilai nikmat Allah. Ada nilainya luar biasa. Jangan kita kehibungan lawan masalah digawi bisa lawan anak cucu lagi halus, wah kayak dulu. Namun masalah anak kayak itu aja kan ada apa-apanya, apalagi dia minuman. Ini biasa betul aja sudah tahu moyong. Ngomong kayak dulu 2-3 botol kan ada apa-apa sih. Oh aneh. Nah kada baik tadi ada kan. Nah kada bagus. Nanti kenangnya lah. Kemudian kayak itu jangan dibongkar. Allah sudah menutupi. Kalau kita usahakan, nang kelakuan kita nang bahari nang bejat nang kada baik, ya akan kita usahakan. Jangan kita membukanya. Sebab itu adalah aib. Dan dikhawatirkan karena begitu kita membuka dengan aib-aib kita, dikhawatirkan kita di akhirat kita ini bisa menjadi daripada saksi dan mengadukan atas daripada perbuatan kita. Ini yang kita khawatirkan. Maka daripada itu kita tutupi rapat-rapat, jangan kita usahakan. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat tadi wujud-wujud diampuni oleh Allah Ta'ala sehingga kita mendapatkan ridha dan rahmatnya Allah Ta'ala. Ini kita perlukan. Mungkin ini jangan dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.